Dahulu, melihat nama Indonesia di grup turnamen besar Asia mungkin dianggap sebagai poin gratis bagi para raksasa. Kita adalah tim yang ramah bagi lawan, datang dengan harapan, pulang dengan kepala tertunduk. Kita terjebak dalam lingkaran setan, masalah manajemen, konflik internal, dan standar fisik yang selalu kalah sebelum bertarung. Tapi, itu adalah cerita lama, cerita tentang Garuda yang sayapnya patah sebelum sempat mengepak. Hari ini, peta kekuatan itu telah bergeser. Semua dimulai ketika Shin Tae-yong datang membawa standar baru. Namun, transformasi ini mencapai level yang berbeda saat gelombang naturalisasi mulai dilakukan secara intens dan terukur. Kita tidak lagi berbicara tentang pemain buangan atau mereka yang mencari pelarian di penghujung karir. PSSI mulai menjaring nama-nama yang menjadi tulang punggung di klubnya masing-masing. Lihatlah Jay Itzes, menara pertahanan yang disegani di Italia, Kevin Dix, tembok kokoh di Bundesliga, Kelvin Verdong, bek dinamis yang bertarung di kasta tertinggi Prancis, hingga Emil Audero, kiper berpengalaman yang malang melintang di Serie A. Mereka datang bukan untuk mengubah identitas, melainkan menyempurnakannya. Kehadiran mereka menyatu dengan bakat-bakat lokal dalam harmoni yang padu. Pemain lokal kita tidak lagi minder, mereka justru terpacu untuk menyamai standar Eropa yang dibawa rekan-rekannya. Inilah integrasi yang membuat Garuda memiliki cakar yang jauh lebih tajam. Namun, proses menuju puncak tak pernah berjalan tanpa air mata. Kita terpaksa menelan pil pahit saat mimpi menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat harus kandas. Rasa sakitnya begitu luar biasa, karena ekspektasi kita sudah setinggi langit. Tapi jangan salah sangka, kegagalan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses panjang yang tidak instan. Dengan kualitas skuad yang kita miliki saat ini, ditambah potensi pemain-pemain kelas dunia lainnya yang mulai melirik untuk membela merah putih, Piala Dunia bukan lagi sekedar angan-angan belaka atau janji surga di masa depan. Ini adalah fondasi. Luka ini adalah bagian dari pertumbuhan yang menjanjikan. Fakta bahwa kita gagal melaju ke Piala Dunia 2026 memang meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia. Mungkin ada persepsi yang sedikit meleset antara target dan realitas, namun kekecewaan itu adalah bukti betapa besarnya cinta kita pada tim ini. Meski begitu, di tengah mendungnya duka, ada secercah cahaya yang meredahkan luka tersebut. Sesuatu yang hampir mustahil terpikirkan 5-10 tahun yang lalu, yaitu melihat pemain Indonesia tampil reguler di panggung tertinggi dunia. Kini, setiap pekannya kita bisa menyaksikan Jay Itzes dan Emil Audero berduel dengan striker elit di Serie A. Kita bisa melihat Kevin Dix menjadi sosok sentral di lini belakang Gladbach, serta Kelvin Verdong yang bertarung di Ligue A bersama Lille. Menonton mereka berlaga di Liga Top Eropa bukan lagi sekedar mimpi di video game, melainkan realitas yang membanggakan. Mungkin kita belum sampai ke Piala Dunia sebagai tim, namun ruh sepak bola Indonesia sudah mulai menancapkan taringnya di jantung sepak bola dunia. Asia, bersiaplah, karena Garuda baru saja memulai penerbangan panjangnya. Sepak bola selalu punya dua sisi cerita, dan kami ingin mendengar sisi Anda. Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai konten ini dan subscribe agar tidak tertinggal diskusi-diskusi hangat lainnya.